Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sufiani dengan NIM 190501020062, program studi perbankan syariah kelas B semester 3. Baik, tujuan saya membuat video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah saya, yaitu akuntansi syariah. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan praktek akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan. Baik, di sini saya akan menjawabkan bahwa praktek akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa kekhalifahan yaitu ditandai dengan terus berkelanjutannya Baitul Mal. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu an, hingga masa itu manajemen Baitul Mal masih sangat sederhana, di mana sebuah penerimaan dan pengeluaran hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dengan fungsi diwan. Apa sih itu fungsi diwan? Diwan yaitu yang bermakna dengan tulisan, yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di Madinah, tetapi juga di daerah-daerah yang dikuasai oleh Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Kemudian perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, di mana pada masa itu sistem administrasi berjalan dengan baik, dan pada masa itu kekhalifahan beliau telah terjadi surplus pada Baitul Mal yang dibagikan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan adanya kejadian surplus tersebut, proses pencatatan dan pelaporan pada saat itu telah berlangsung dengan baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yang mana jelaskan keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam. Keterkaitan buku karangan Luca Pacioli yang berjudul Summa de Arithmetica dengan peradaban Islam ialah melalui bukunya, yang mana Luca Pacioli ini dianggap sebagai orang pertama yang menggagas sistem buku berpasangan, di mana sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang catatannya pada kedua sisi. Kemudian dalam sejarah Islam lebih 1 abad sebelum diterbitkan, dan telah ada manuskrip yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad dengan judul Risalah Falakiyah, yaitu kitab Siyaqat tahun 1363 Masehi. Saat itu Muslim telah mengembangkan penggunaan angka 0 yang disebut dalam dunia akademik sebagai angka Arab dan mengembangkan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu ilmu yang menonjol saat itu adalah ilmu matematika yang dikenal dengan bidang aljabar. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan sistem buku besar dan bentuk pelaporan pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, akuntansi diklasifikasikan pada beberapa spesialisasi, antara lain akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendahara, akuntansi konstruksi, dan akuntansi mata uang serta pemeriksaan buku. Pada masa itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Jarida Al-Haraj merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atau zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar, dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Yang kedua, Jarida An-Nafaqat yang merupakan jurnal pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jarida Al-Mal atau jurnal dana, merupakan pembukuan digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat, Jarida Al-Musadaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai dengan syariah, termasuk dengan pejabat yang korupsi. Kemudian, adapun untuk pelaporan telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi yang meliputi sebagai berikut. Al-Hikmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Al-Hikmah Al-Jami'ah
laporan keuangan komprehensif yang berisikan gabungan antara laba dan rugi dan neraca dalam perhitungan dan penerimaan zakat. Utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan menjadi beberapa kategori, yaitu collectible debt dan uncollectible debt. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu berikan 3 argumen yang disampaikan oleh sejarawan akuntansi syariah yang menunjukkan bahwa akuntansi modern telah lebih dahulu dikembangkan oleh masyarakat muslim. Yang pertama, apabila kita mempelajari sejarah Islam, kita akan mengetahui bahwa setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, terdapat undang-undang yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak, pelarangan penggunaan harta dan anggaran negara. Yang kedua, Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani proses akuntan dengan sebutan hafazatul amwal, yaitu pengawas keuangan. Dan yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius. Dengan diturunkannya ayat terpanjang yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan dalam bertransaksi, penunjukan seseorang pencatat beserta saksi, manfaat dan dasar-dasarnya yang diterapkan oleh kaidah hukum yang harus dijadikan pedoman dalam hal tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.